Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back to my video. Perkenalkan, nama saya Nabia Kansel Gafika, mahasiswa semester 4 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan tugas observasi dan wawancara kepada dua orang siswa mengenai kesulitan belajar siswa di sekolah. Wawancara ini mengacu pada angket penelitian kesulitan belajar yang terdiri dari 15 poin. Aspek yang ditanyakan meliputi kebiasaan belajar, semangat belajar, kenyamanan di sekolah, fasilitas belajar, bantuan guru, pengaruh teman, perhatian orang tua, uang saku pembayaran sekolah, serta tanggapan siswa terhadap teguran atau kritik dari guru. Agar wawancara ini lebih nyaman, pertanyaan angket ini akan saya ubah menjadi bentuk pertanyaan yang lebih santai dan mudah dipahami oleh siswa. Langsung aja kita ke siswa yang pertama. Halo, terima kasih ya sudah membantu saya untuk melakukan tugas wawancara yang singkat ini. Saya akan bertanya tentang kamu selama belajar di sekolah. Jawabnya cukup santai aja, sesuai dengan apa yang kamu rasakan. Jadi ini bukan untuk nilai kamu, jadi nggak ada jawaban benar ataupun salah. Boleh perkenalkan diri kamu? Perkenalkan, nama saya Ferius Khaider Ali, kelas 12 atau kelas 3 SMA. Oke, terima kasih. Dipanggilnya? Dipanggilnya Afer. Oke, Afer. Baik, sekarang saya mulai bertanya ya. Yang pertama, kamu tuh kalau misalnya lagi belajar, biasanya sering ngehafal pelajaran atau enggak? Sering, karena saya suka menghafal pelajaran. Oke, baik. Oke, selanjutnya kalau kamu belajar di rumah, kamu pernah nggak belajar sambil dengerin musik? Pernah, karena belajar sambil dengerin musik itu bikin semangat. Oh gitu. Berarti kamu suka belajar sambil dengerin musik? Iya. Oke. Misalnya kalau kamu mau menghadapi ujian, kamu tuh biasanya belajar dari jauh-jauh hari atau baru belajar mendadak pas mau ujian kayak SKS, sistem kebut semalam gitu? Biasanya itu belajar mendadak, karena kalau dari jauh-jauh hari kadang suka jarang belajarnya. Oh, jadi kamu lebih suka sistem kebut semalam? Iya. Kemudian kalau kamu belajar mapel yang kamu suka, pelajaran yang kamu suka gitu, kamu merasa lebih senang atau biasa aja? Lebih senang, contohnya saya kayak mapel penjas tuh belajar kan olahraga ya, itu saya suka. Oh, kamu jadi suka olahraga? Iya. Oke, baik. Berarti selanjutnya kalau misalnya kamu lagi punya masalah, misalnya masalah di rumah atau sama teman atau lagi banyak pikiran, kamu itu bikin kamu jadi malas belajar gak? Enggak, karena kalau lagi punya masalah saya malah lebih suka belajar. Kenapa? Karena jadi motivasi Gitu. untuk masalah itu ya. Oh, jadi kamu semakin banyak pressure-nya, kamu makin semangat buat belajar? Iya. Oke, baik. Lebih. Berarti selama kamu sekolah di sekolah kamu ngerasa nyaman gak di sekolah itu? Nyaman karena temannya itu pada asik di sekolah saya. Oh, nyambung. Iya. Oke, lanjut nih. Menurut kamu, fasilitas yang ada di sekolah itu udah membantu selama kegiatan belajar kamu di sekolah atau belum? Misalnya kayak ruang kelas kah, buku, papan tulis, perpustakaan, atau alat belajar lainnya? Yang membantu itu menurut saya proyektor ya. Karena dia itu memiliki gambar visual untuk mudah lebih paham. Oh iya, jadi murid lewat pendengaran, penjelasan guru, terus juga ada gambarnya dicontohin gitu ya. Jadi lebih gampang. Iya. Kurang lebih seperti itu. Berarti kalau kamu mengalami kesulitan nih sama memahami pelajaran tuh gimana gitu ya, guru tuh biasanya membantu kamu atau enggak? Membantu, karena saya setiap merasa kesulitan saya nanya ke guru kesulitannya apa gitu. Jadi nanti guru ngejelasin ke kamu langsung? Iya. Berarti kemudian nih, kalau misalnya kamu pernah nggak kerja kelompok gitu sama teman-teman? Pernah, saat ada kerja kelompok sama temen pernah. Oke. Teman-teman kamu itu lebih sering ngajak kamu belajar atau ngajak main? Kebanyakan ngajak main sih kerja kelompoknya. Oh, jadi kerja kelompok sambil main. Iya. Gitu. Oke, baik. Terus kalau misalnya di rumah, orang tua kamu tuh suka nanyain nggak tentang kegiatan kamu di sekolah misalnya? Suka, kadang saya kalau pulang sekolah
yang ditanya belajar apa hari ini gitu. Oh, jadi suka nanyain tentang daily kamu di sekolah gimana? Iya. Terus kalau misalnya kamu lagi kesulitan ngerjain PR gitu, atau ada tugas yang harus dikerjain di rumah, biasanya kamu nanya orang tua kamu atau enggak? Nanya, karena kalau saya kesulitan saya pasti nanya ke orang tua, Dan orang tua pasti membantu kamu. pasti membantu. Oke, lanjut. Kemudian setiap hari tuh kamu biasanya dikasih uang saku atau enggak? Dikasih, karena setiap sekolah saya selalu minta uang saku. Oh, setiap pagi. Iya. Oke. Terus kamu pernah nggak sih terlambat atau kayak mengalami kesulitan dalam membayar SPP atau sesuatu yang harus bayar di lingkungan sekolah? Itu pernah terlambat tuh sekitar 2 bulan. Itu karena lupa. Karena lupa. Iya. Oke. Terakhir nih ya, kalau kamu ditegur nih atau dikritik sama guru, kamu tuh ngerasanya tuh gimana? Apa kamu itu kritikan dari guru tersebut membuat kamu lebih baik atau justru ngebuat kamu takut? Itu membuat lebih baik karena setiap kritikan guru pasti benar. Pasti iya, Berarti kamu orangnya menerima kritikan ya? kritikan ya betul. Oke, baik. Terima kasih ya sudah mau menjawab semua pertanyaan saya. Dari jawaban kamu, saya jadi tahu gimana pengalaman belajar kamu selama di sekolah dan juga mungkin kesulitan-kesulitan yang ada. Semoga kamu semakin semangat belajar ya, Fer. Iya, sama-sama. Oke, kita akan lanjut ke siswa yang kedua. Halo, terima kasih ya sudah bersedia membantu saya untuk melakukan tugas wawancara singkat ini. Sama seperti sebelumnya, saya akan bertanya tentang pengalaman kamu selama belajar di sekolah gimana. Jawabnya cukup santai aja, sesuai dengan apa yang kamu alami dan kamu rasakan. Wawancara ini hanya untuk tugas observasi, bukan untuk menilai kamu. Pertama, boleh perkenalkan diri kamu dulu. Nama saya Alatif Priadi, saya kelas 3 SMK. Oke, baik. Dipanggil siapa? Latif boleh. Baik, sekarang saya mulai ya. Yang pertama, kalau misalnya kamu lagi belajar, kamu biasanya tuh sering menghafal pelajaran atau enggak? Saya sih lebih suka menghafal ya, soalnya kalau nggak dihafal takut lupa. Oke, baik. Kemudian kalau kamu belajar di rumah, kamu pernah nggak belajar sambil dengerin musik gitu? Ya, itu saya sering, soalnya biar lebih fokus aja. Oh, jadi kamu lebih fokus sambil dengerin musik. Ya, betul. Kemudian kalau mau menghadapi ujian nih kamu, biasanya itu belajar dari jauh-jauh hari atau mendadak pas mau ujian ya kayak SKS sistem kebut semalam gitu? Terus kalau saya sih mending mendadak ya. Soalnya karena kalau dia jauh-jauh hari langsung lupa saya. Oh, jadi sistem kebut semalam lebih efektif. Oke. Kemudian kalau kamu belajar dengan mata pelajaran yang kamu sukai, itu tambah semangat belajar kamu atau enggak? Ya lebih semangat sih, terutama lebih ke pelajaran IPA. Oh, kamu suka IPA? Iya. Kenapa? Ya karena ya mengajari spesies-spesies yang ada di bumi gitu. Kemudian kalau kamu lagi punya masalah, seperti masalah di rumah atau dengan teman gitu ya, atau lagi banyak pikiran, apakah itu membuat kamu jadi malas belajar? Ya lebih malas belajar sih. Oh, berarti kamu kalau misalnya kamu dapat pressure gitu, kamu itu justru mempengaruhi ke konsentrasi belajar kamu. Iya, betul sekali. Oke. Selama sekolah di sekolahan kamu ya, kamu merasa nyaman atau enggak? Rasa nyaman sih, soalnya kan ketemu temen yang asik gitu. Berarti kamu suka di sekolah ya? Iya. Oke, selanjutnya menurut kamu fasilitas yang ada di sekolah itu udah membantu kegiatan belajar atau belum? Misalnya kayak ruang kelas, buku, papan tulis, perpustakaan atau alat belajar lainnya. Sudah sangat membantu sih, terutama di perpustakaan. Kenapa tuh perpustakaan? Karena bisa menyediakan kayak informasi-informasi yang kita nggak tahu gitu. Oh, banyak buku-buku. Banyak buku-buku. Oke. Kemudian kalau kamu mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran, apakah guru biasanya membantu kamu atau enggak? Ya biasanya guru membantu banget sih, soalnya kalau misalkan ada kenapa-napa, saya bisa nanya ke guru langsung. Oh, jadi nanti guru yang menjelaskan langsung ke kamu per individu. Ya, betul sekali.
Selanjutnya, kamu pernah nggak belajar kelompok sama teman-teman kamu? Sering gitu. Oh, sering. Teman-teman kamu itu lebih seringnya ngajak kamu belajar atau ngajak kamu main? Lebih ngajak main sih daripada belajar ya. Berarti lebih banyak main? Ya lebih banyak main. Oke, lanjut. Kalau misalnya di rumah, orang tua kamu tuh suka nanyain nggak tentang kegiatan kamu di sekolah? Suka nanyain. Contohnya kayak? Kayak misalkan kamu di sekolah tadi ada apa begitu. Oh, berarti daily nanyain lah ya. Kemudian kalau misalnya kamu lagi kesulitan nih ngerjain PR atau tugas yang harus dilakukan di rumah gitu, biasanya kamu nanya ke orang tua atau enggak? Enggak tanya orang tua sih. Orang tua nggak mudeng kalau pelajaran. Saya paling lebih suka nanya ke Google. Oh, ke Google. Oke, berarti kamu lebih suka nanya ke Google daripada Orang tua. Biasanya itu setiap hari kamu dikasih uang saku atau enggak? Ya setiap hari dikasih uang saku setiap sekolah. Pernah nggak sih kamu terlambat atau ngalamin kesulitan dalam membayar SPP atau membayar sesuatu di lingkungan sekolah? Sering. Oh, sering. Iya. Mungkin karena lupa atau? Bukan karena lupa, karena ya finansial keluarga kan kadang cukup kadang enggak gitu. Oh, gitu. Oke, terakhir ya. Kalau kamu ditegur nih atau dikritik sama guru, kamu tuh ngerasa gimana? Apa kamu lebih ngerasa itu justru lebih baik buat kamu atau justru kamu makin membuat kamu kayak takut? Lebih baik sih. Dan lebih ke arah improve jadinya. Oke, berarti kamu dapat kritikan langsung kamu jalanin gitu ya. Oke, baik, terima kasih ya sudah menjawab semua pertanyaan saya. Jawaban kamu cukup membantu untuk mengetahui pengalaman belajar siswa di sekolah. Semoga kamu semakin semangat dalam belajarnya, Latif. Iya, sama-sama. Oke, everyone. Setelah melakukan wawancara kepada 2 orang siswa, saya memperoleh beberapa informasi mengenai kesulitan belajar yang mereka alami. Berdasarkan jawaban siswa pertama, dapat disimpulkan bahwa siswa tersebut memiliki kebiasaan belajar yang cukup baik. Siswa pertama biasanya belajar dengan cara menghafal dan sambil mendengarkan musik kadang-kadang, dan cenderung belajar hanya ketika akan ujian atau mendadak gitu. Nah, dari segi semangat belajarnya, siswa pertama ini terlihat lebih bersemangat ketika mempelajari mata pelajaran yang ia sukai, yaitu Penjaskes. Bahkan ketika sedang mengalami masalah atau banyak pikiran atau banyak pressure, hal tersebut justru meningkatkan konsentrasi dan semangat belajarnya. Ini yang dapat disimpulkan dari siswa pertama. Dan juga dari lingkungan sekolah, siswa pertama merasa cukup nyaman berada di sekolah. Fasilitas sekolahnya juga menurutnya itu sudah cukup dalam menunjang kegiatan belajar. Selain itu, guru juga sudah memiliki peran penting karena juga sudah cukup membantu siswa pertama dalam belajar di sekolah. Nah, sementara itu, berdasarkan jawaban siswa kedua, dapat disimpulkan bahwa siswa tersebut memiliki pengalaman belajar yang cukup baik juga seperti siswa pertama. Namun, siswa kedua itu sering mengalami kesulitan kalau dia lagi ngalamin banyak masalah, lagi banyak pikiran atau banyak pressure, itu dapat mempengaruhi ke konsentrasi dalam belajarnya. Beda dengan siswa pertama tadi ya. Nah, juga dari jawaban siswa kedua juga terlihat bahwa lingkungan sekitar seperti teman, orang tua, guru, dan kondisi sekolah itu ikut memengaruhi proses belajarnya. Jika siswa mendapat dukungan yang baik, maka siswa akan lebih mudah merasa nyaman dan semangat dalam belajar. Secara umum, hasil wawancara menunjukkan bahwa kesulitan belajar siswa tidak hanya disebabkan oleh kemampuan siswa dalam memahami pelajaran, tetapi juga dipengaruhi oleh kebiasaan belajar, motivasi diri, kondisi emosional, kenyamanan di sekolah, bantuan guru, pengaruh teman, perhatian orang tua, uang saku, serta kondisi ekonomi keluarga seperti pembayaran sekolah. Nah, demikian hasil observasi dan wawancara yang saya lakukan mengenai kesulitan belajar siswa di sekolah. Dari kegiatan ini dapat dipahami bahwa setiap siswa memiliki pengalaman belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, guru, orang tua, teman, dan lingkungan sekolah perlu memberikan dukungan yang baik agar siswa dapat belajar dengan lebih nyaman, semangat, dan juga percaya diri. Saya mengucapkan terima kasih kepada siswa dan juga kameramen yang telah bersedia membantu dalam kegiatan observasi dan juga wawancara ini. Bye-bye.